Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu aktual di masyarakat dan kaitannya dengan upaya mewujudkan smart governance. Kami yaitu dari peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi Angkatan 2 Kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Dr. Laudeo Danaba Siregar SPU, kemudian Dr. Sipa Aulia, yang ketiga Nasmiwid Ariska SK, yang keempat Yosua Kristianto Franciscus Silain SP, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Rizka Agriani SKPNAS. Selanjutnya mengenai topik yang akan dibahas mengenai isu aktual, dan dari rekan-rekan mungkin yang akan menyampaikan boleh untuk raise hand. Ya, yang pertama Dr. Laudeo, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Untuk isu aktual yang beberapa hari ini saya perhatikan, ada isu mengenai konflik antara Dr. Terawan dengan Ikatan Dokter Indonesia. Menurut saya mungkin isu ini cukup bisa untuk kita bahas karena sangat baru terjadi beberapa hari terakhir, baru terjadi belakangan ini. Dan kita bisa membahas isu ini apakah besar pengaruhnya pada masyarakat. Sekian. Baik, untuk selanjutnya mungkin yang kedua Bapak Yosua, silahkan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk isu yang kedua yang akan kita angkat yaitu adalah investasi ilegal. Seperti yang kita ketahui, investasi ilegal sedang maraknya terjadi baik untuk kalangan masyarakat atas maupun kalangan masyarakat bawah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurangnya literasi dan juga kesiapan masyarakat dalam menggunakan media sosial. Banyaknya afiliator-afiliator, influencer yang memiliki followers banyak dengan mudahnya merekrut orang, namun ternyata menyebabkan dampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Satu lagi mungkin dari Ibu Syifa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Isu yang ingin saya ajukan yaitu mengenai mahalnya harga minyak goreng. Saya rasa isu ini selain masih relevan dengan kita, juga banyak orang yang mengalami dampak dari kenaikan harga minyak goreng. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 isu yang menarik ya yang akan kita bahas dalam acara diskusi kali ini. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mempunyai ide, kira-kira metode apa yang cocok digunakan untuk menapis ketiga isu tersebut? Baik, terima kasih. Di sini saya punya ide untuk tapisan isu tersebut, yaitu menggunakan kriteria USG. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Untuk poin USG-nya, apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Terima kasih. Untuk isu minyak goreng, untuk poin U, urgensi saya memberi nilai 4, kemudian untuk nilai seriousness saya memberi angka 5, dan untuk growth angka 3. Di sini saya rasa jika masalah harga minyak goreng yang mahal ini tidak segera diselesaikan dengan baik, dikhawatirkan kemudian hari masyarakat menengah ke bawah akan mengalami kelumpuhan ekonomi. Baik, jadi untuk poin U-nya 4, S-nya 5, G-nya 3. Teman-teman, rekan-rekan semua, apakah setuju dengan pendapat dari Dr. Syifa? Dari saya setuju. Kita simpulkan saja ya, untuk isu minyak goreng, U-nya 3, S-nya 5, G-nya 3. Jadi total prioritasnya di poin 11. Lanjut ke isu yang kedua tentang investasi ilegal. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, adakah yang mau berpendapat? Oke. Saya akan mencoba yang investasi ilegal. Kalau menurut saya untuk urgensi dan seriousness-nya itu urgensi di skala 4, seriousness di skala 4, untuk growth-nya di skala 5. Kenapa? Karena kedepannya untuk growth-nya itu sendiri, kasus-kasus terkait dengan investasi ilegal ini, karena banyaknya pengaduan masyarakat, akan menjadi topik yang akan ditindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan pengawasan dan juga intervensi yang ada di dalamnya, dan juga terkait dengan penggunaan media di masyarakat akan menjadi lebih diatur lagi di dalamnya. Jadi 4, 5. Dari teman-teman sendiri,
setuju dengan pendapat dari Bapak Yosua. Saya sendiri Saya sih setuju ya. Kita tarik kesimpulan. Jadi total poin untuk investasi ilegal yaitu 13. Oke. Lanjut ya, untuk isu yang ketiga yaitu tentang Dokter Terawan versus Ikatan Dokter Indonesia. Dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih. Mengenai isu Dokter Terawan berkonflik dengan Ikatan Dokter Indonesia, kalau kita menapis dengan metode OSG, maka untuk urgensi, seriousness, dan growth-nya, saya rasa angkanya tidak terlalu besar karena ini hanya konflik antara pribadi dengan komunitas. Jadi tidak mencakup ke lapisan masyarakat yang banyak ataupun mengenai berdampak pada banyak orang ya. Jadi mungkin saya akan memberikan poin 2 atau 3 maksimal. Jadi untuk U mungkin 2, S-nya 3, dan growth-nya juga 2. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, apakah setuju dengan pendapat Dr. Laudeo? Untuk Saya cukup pendapat setuju ya. Dr. Laudeo, saya juga Setuju. setuju. Untuk apakah saya masih bisa untuk berpendapat untuk minyak goreng dan investasi ilegal nilainya? Untuk minyak goreng mungkin untuk yang S-nya karena mungkin tidak semua lapisan masyarakat yang terkena, karena dari cara pandang aja sih mungkin untuk yang menengah ke atas mungkin mereka tidak memandang itu sebagai suatu hal yang penting dan bisa digantikan, sedangkan untuk menengah ke bawah mungkin itu urgent. Jadi kalau kata saya mungkin di 4 S-nya. Boleh direvisi. Bisa. Kita mungkin setuju di 4 ya. Langsung ke perankingan. Jadi poin yang tertinggi yaitu isu tentang investasi ilegal, yang kedua yaitu tentang minyak goreng, dan yang ketiga tentang isu mengenai Dokter Terawan versus Ikatan Dokter Indonesia. Baik, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Baiknya, kita akan menganalisis isu tersebut, isu yang sudah terpilih. Kira-kira dari rekan-rekan semua, teknik apa yang tepat mungkin digunakan dalam analisis isu tersebut? Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Ya. Izin Ibu Moderator, saya mengusulkan 2 metode. Yang pertama fishbone atau metode SWOT. Tapi jika melihat dari kasusnya, mungkin metode fishbone lebih mudah untuk diaplikasikan ya. Terima kasih. Baik. Dari saya setuju dengan metode fishbone, Ibu Moderator. Baik, berarti untuk kesimpulannya kita akan menggunakan teknik yaitu dengan menggunakan fishbone ya. Setuju ya semuanya ya? Setuju. Baik, untuk selanjutnya mungkin analisis fishbone yang sudah tertera di sini. Kita sama-sama berdiskusi ya mengenai mengapa kita bisa mengambil alasan-alasan atau faktor yang menyebabkannya. Silakan, mungkin yang pertama mengenai surroundings. Ada yang akan menyampaikan dari rekan-rekan untuk raise hand? Ya, untuk faktor surroundings, jadi di sini kita tahu bahwa dalam 2 tahun terakhir masyarakat cukup tertekan akibat pandemi COVID, banyak yang dirumahkan, banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan hal-hal itu yang memicu masyarakat untuk bisa segera mencari pemasukan atau lahan pendapatan yang baru. Dan kemudian juga di satu sisi masyarakat sedang kesulitan, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa ada beberapa contoh figur publik di media sosial yang mengeluarkan konten-konten yang memamerkan kekayaan. Jadi saya rasa 2 faktor yang sangat
sangat berbeda jauh. Ini yang jadi salah satu penyebab mengapa investasi ilegal ini bisa jadi sangat berkembang di masyarakat. Ibu moderator, mungkin saya ingin menyampaikan faktor yang mungkin menjadi penyebab dari item sistemnya. Untuk dari faktor sistem sendiri, salah satunya yaitu literasi keuangan yang rendah. Saya rasa di sini pengetahuan keuangan yang masih rendah mengenai keuangan yang masih rendah di masyarakat itu menjadi penyebab masyarakat belum bisa membedakan mana investasi yang legal ataupun investasi yang ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, kurangnya pengawasan dari stakeholder terkait investasi. Jadi, kurangnya pengawasan tersebut bisa membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan hal tersebut ladang untuk menggait banyak massa karena tanpa pengawasan yang formal gitu maksud saya. Terima kasih. Izin Ibu Moderator. Ya, silahkan Ibu Wiwi. Untuk sistemnya sendiri saya setuju. Saya di sini ingin mencoba menjelaskan tentang poin skill. Yang pertama di sini masyarakat tergiur kekayaan instan. Masyarakat tidak mau bersusah payah untuk bekerja dengan keras. Mereka ingin hasil instan, kaya instan, uang banyak, lalu mereka senang. Makanya mereka ingin kekayaan itu secara instan gitu, tidak dengan jerih payah mereka melalui bekerja. Lalu yang kedua, masyarakat tidak memverifikasi kebenaran informasi. Mereka tidak memverifikasi apakah investasi itu dilindungi atau dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mereka hanya asal mengetahui investasi ini menghasilkan uang, lalu mereka tergiur dan ikut masuk terjun ke dalam investasi ilegal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Ibu Wiwi. Selanjutnya mungkin ada yang menambahkan atau sudah cukup jelas dengan penjelasan dari ketiga penyebab itu? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, baik. Yang terakhir mungkin untuk faktor penyebab dari suppliersnya sendiri, siapa yang mau menjelaskan? Mungkin dari rekan-rekan? Oke, saya coba menjelaskan. Jadi kalau untuk bagian supplier di sini ada keterlibatan dari figur-figur publik yang persuasif dan kemudian masyarakat yang menerima konten-konten ataupun iklan ataupun hal-hal yang ditawarkan oleh figur-figur publik tersebut tanpa melakukan adanya analisa resiko. Jadi itu bisa jadi faktor supplier yang membuat investasi ilegal ini semakin berkembang ya. Baik, sudah cukup rekan-rekan? Oke, ternyata banyak sekali ya penyebab masalah yang menjadikan isu investasi ilegal ini kita pilih. Selanjutnya dari keempat penyebab itu, saya akan menjelaskan mengenai akibat yang terjadi ketika keempat aspek yaitu surrounding, system, skill, dan suppliernya terganggu, yaitu bisa terjadi yang pertama itu sehingga terjadi banyaknya masyarakat yang tergiur dan terjebak investasi yang tidak berizin. Kemudian yang kedua itu terjadi kerugian ekonomi pada masyarakat yang terkena. Dan ini masyarakatnya ternyata dari hasil investigasi tidak hanya kalangan bawah, bahkan kalangan atas juga terkena dampaknya. Jadi seluruh lapisan masyarakat ini terkena dari isu investasi ilegal ini, menjadi korban. Kemudian yang ketiga itu bertambahnya jumlah produk-produk investasi ilegal. Dikarenakan banyak orang yang tergiur sehingga oknum-oknum yang jahat istilahnya mereka mengambil kesempatan untuk menjadikan ini sebagai ladang mereka mencari uang dengan melahirkan lagi itu produk-produk investasi ilegal. Baik, mungkin itu
hasil dari analisis menggunakan Fishbone. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi akibat dari isu investasi ilegal ini sendiri. Baik, saya serahkan lagi kepada rekan-rekan yang akan memberikan pendapat dalam diskusi ini. Silakan untuk raise hand. Ya, izin untuk berpendapat. Dari sekian banyak faktor penyebab, saya melihat hanya ada beberapa yang dapat dilakukan intervensi. Ya, 2 diantaranya. Yang pertama adalah bahwa literasi keuangan di masyarakat yang masih rendah, kemudian masyarakat tidak memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima. Jadi mungkin kita bisa fokus di 2 poin ini untuk gagasan penyelesaian masalah. Kalau dari saya, mungkin dari bagian intervensi, kita sebagai seorang ASN, kita harus memiliki pola pemikiran smart ASN dengan literasi digital. Karena kita di dalam era sekarang ini tidak akan mungkin bisa lepas dari digital dan juga influence-influence yang mempengaruhi kita. Tentunya etika bermedia digital, karena kita harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mengembangkan tata kelola digital itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki dasar pengetahuan akan aturan, regulasi terkait dengan investasi itu tersebut, pengetahuan dasar apakah informasi tersebut benar, apa mengandung hoax, apa tidak sejalan. Terus juga kita harus memiliki pengetahuan dasar partisipasi dan kaidah etika digital, dan kita harus memiliki pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus kembali lagi melihat dari izin dari tempat kita melakukan transaksi secara elektronik tersebut. Terima kasih banyak untuk Bapak Yosua. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau menambahkan? Gagasan untuk menyelesaikan masalah isu investasi ilegal ini salah satu contohnya yaitu dengan meningkatkan literasi keuangan dan memberikan informasi tentang investasi keuangan yang mudah dicerna dan dijangkau masyarakat, yaitu dengan membuat media mengenai informasi tersebut, yaitu informasi keuangan yang aman, legal, misalnya berupa iklan maupun media-media yang lain. Jadi saya sangat setuju dengan kedua solusi yang dipaparkan oleh Bapak Yosua dan juga Ibu Wiwit. Yang pertama berkaitan dengan tugas kita sebagai ASN, yaitu harus smart atau harus melek terhadap digitalisasi. Hal tersebut akan membantu kita sebagai ASN dan juga masyarakat untuk mengenali berita-berita hoax. Kemudian untuk literasi keuangan, mungkin selain iklan layanan masyarakat, bisa juga berupa web-web broker investasi legal yang bisa diikuti oleh masyarakat. Dari hasil diskusi tadi kita bersama, didapatkan beberapa kesimpulan ya, yaitu yang pertama bisa dengan pembuatan website dan iklan layanan masyarakat ya mengenai tadi investasi ilegal. Kemudian yang meningkatkan literasi keuangan tentang investasi bisa dengan iklan layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kita sebagai ASN menjalankan smart ASN, yaitu dengan mewaspadai hoax dan pandai main media sosial, yaitu melek digital, yang pasti juga harus bertanggung jawab dalam bermain media sosial. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau memberikan pendapat? Dari saya, kalau dari saya, jangan lebih cepat tangan daripada pikiran, dan apabila kita sebagai smart ASN, kedepannya akan menjadi smart governance dan juga instansi kita akan menjadi instansi yang smart. Cukup. Terima kasih. Baik, jadi sudah kita dapatkan ya hasil dari diskusi. Terima kasih untuk rekan semua untuk meluangkan waktunya dalam diskusi ini. Terima kasih juga untuk pendapat-pendapatnya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya dan dapat menjadikan kita menjadi ASN yang berakhlak dan bangga melayani masyarakat. Demi saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.